Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya melanjutkan materi sebelumnya ya, yang kalau sebelumnya kita sudah membuat model, kemudian controller dan menu ya. Nah, hari ini kita akan coba membuat sebuah tampilan ataupun layout ya, dimana layout itu nanti kita gunakan untuk menampilkan data yang kemarin kita buat. Tentunya ini nanti template-nya kita akan buat template baru, jadi template bawaan dari Oktober CMS akan kita disable ya. Terus kita akan buat template baru, dan nanti template-nya mungkin kita biasa dulu ya, belum menggunakan CSS. Yang penting ini tahu dulu konsep template itu seperti apa, baru nanti kalau sudah bisa menampilkan, pertemuan berikutnya kita akan coba membuat template itu akan kita gunakan untuk seterusnya ya, seperti itu. Oke, ini saya jalankan dulu seperti biasa SMPP ya. Oke, yang terpenting adalah di MySQL-nya, cuma mau apa aja di setar juga boleh, nggak apa-apa, karena kalau pengen lihat data yang di PHP admin ya emang apa aja harus dijalankan ya. Cuma kalau PHP admin yang nggak dilihat ya nggak dijalankan, nggak apa-apa, tapi ini saya jalankan dua-duanya. Oke, kemudian saya buka Visual Studio Code kemarin. Oke, ini saya hapus dulu ya, ini materi yang lain. Saya open folder, kemarin saya simpan di D, kemudian PMI20A1 install master. Nah, kita kemarin nyimpannya di sini ya. Terus klik. Oke, di sini kita jalankan pakai PHP -s localhost. Kita buat port misalkan 81 ya. Oke, sudah berjalan, kita buka. Oke, saya close dulu yang lain. Localhost kemarin punya saya 8000 ya. Oke, saya bisa ganti 8000 aja. Ctrl C, 8000 sebenarnya bebas sih, sama saya ngikutin yang kemarin 8000. Oke, kemarin kan bawaan layout ini ya. Nah, nanti ini akan kita ganti di sini. Ini ada dokumentasinya sebenarnya, tapi ini akan kita rubah, tampilan ini akan kita buat tampilan buatan kita sendiri ya. Tapi nanti kita buat standar dulu pakai HTML biasa dulu ya. Oke, saya buka backend-nya ya, garis miring backend. Ini kemarin sudah pernah login ya, ini sehingga langsung muncul seperti ini. Nah, kemarin kan kita sedikit review ya, sudah membuat pengumuman di sini. Ini sudah ada satu, coba saya tambah satu lagi ya. Oke, misalkan hari ini tuh hari kesaktian Pancasila ya. Pancasila. Oke, misalkan konten pengumumannya adalah silahkan mengikuti upacara peringatan di channel YouTube ya. Oke, coba kita tambahkan YouTube-nya ya. Nah, ini saya buka dulu YouTube-nya, kita cari nanti upacara kesaktian memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Oke. Nah, ini sudah ada. Ini sedang live ya. Oke, ini yang mana ini? Sebentar saya cari.
Oke, ini saya ngambil sembarang aja ya. Oh ini sudah bener ini ya, streaming 43 menit Pak. Oke, ini aja kita buka dulu. Oke, ini saya copy linknya ya, copy linknya ini aja, copy. Kita bisa menggunakan insert video. Nah di sini kita paste di sini aja ya. Atau bisa teman-teman menggunakan yang embedded ini juga bisa ya, tapi kita coba yang ini dulu apakah bisa tampil atau enggak. Nah kita coba create ya. Oke, kalau nggak bisa tampil nanti kita gunakan yang embeddednya, tapi coba kita lihat kode view-nya jadinya seperti apa. Coba ini berarti nggak bisa nih. Saya ganti yang ini aja, yang embedded aja ya. Copy. Ini berarti saya minimaliskan lagi. Ini saya hapus ya berarti ya. Saya hapus. Oke, saya undo aja. Oh nggak bisa undo. Oke, berarti ini dihapus aja dari sini. Ya, dihapus. Kita ulangi ya, kita insert tapi pakai yang embedded aja. Oke, kita paste di situ. Insert. Nah, ini sudah muncul videonya ya. Kita save dan close aja. Oke, ini sudah tersimpan. Nah, berikutnya kita akan mulai bagaimana membuat template ya. Jadi nanti kita buat template buatan kita sendiri. Tapi untuk hari ini mungkin templatenya pakai HTML dasar dulu ya. Nah, untuk template kita bisa coba kita ke setting dulu. Setting, kita cari nih front end themes ya, temanya apa. Nah, ini bawaannya kan ini ya, demo ini ya. Kita cari yang ini, kita buat tema baru ya. Kita klik. Nah, ini kita buat nama temanya apa ya. Misalkan kita kasih nama Vcom ya. Vcom direktori biarkan gitu aja. Ini misalkan deskripsi boleh diisi. Nah, boleh dikosongi nggak apa-apa. Kemudian autornya misalkan ini kita kasih nama masing-masing boleh. Terus alamat webnya monggo boleh diisi boleh tidak. Ini yang wajib sebenarnya hanya namanya saja ya, yang lain nggak wajib sebenarnya, cuma ini kita isi aja. Ini kode Vcom ya, kita buat Vcom aja. Oke, kita create, kita tunggu. Oke, ini sudah jadi. Kemudian kita langsung aktifkan aja ya, kita aktifkan aja temanya, kita aktifkan sudah. Nah, setelah diaktifkan berarti yang demo ini disable ya, tapi dia tidak terhapus, tapi disable. Berikutnya kita bisa ke CMS ya. Tadi setelah template-nya sudah diaktifkan, kita ke CMS. Nah, di sini nanti kosong ya, kosong karena template-nya emang masih kosongan. Nah, template itu kalau kita lihat di foldernya itu tersimpan di folder themes ya. Di situ ada folder Vcom yang baru aja kita buat. Nah, ini sudah ada folder aset, sudah ada folder konten, layout, page, spasial dan seterusnya, ada themes ya. Ini yang kita buat tadi. Ini sudah ada folder-foldernya tapi kosong semua ya. Nah, itu kita bisa membuat yang pertama sebelum ke page ya. Kita buat layout ya. Kita buat layout, kita klik di layoutnya sini, terus kita add. Nah, ini kalau kita buat layout biasanya ada beberapa tampilan ya. Ada yang namanya layout untuk beranda, ada yang layout untuk halaman profil, ada layout yang untuk berita dan sebagainya. Jadi nanti bisa jadi layout itu macam-macam ya. Cuman di sini kita buat yang biasa dulu. Nah, tentu di sini
kita harus paham ya, artinya sebuah tampilan web itu kan ada header, ada footer. Misalkan kita ingin headernya itu pasti sama terus antara halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan halaman seterusnya. Jadi standar headernya sama terus gitu ya. Nah, itu kita bisa membuat di partial. Jadi di partial ini kita buat header dan footer. Nanti kita buat isinya sama. Sedangkan di layout nanti hanya menggabungkan apa itu namanya, partial dan header dan footernya kita panggil di sini. Nah, meskipun sebenarnya di dalam layout boleh kita nulis headernya langsung, cuma kalau nanti di dalam header ada perubahan, layoutnya banyak, kita repot untuk apa namanya memodifikasinya, harus ngedit satu-satu ya. Oke, ini kita coba di partial dulu berarti ya, kita add. Nah, ini yang tadi saya close dulu ya. Kita kasih nama misalkan header. Ini deskripsi boleh diisi boleh tidak. Nah, ini langsung header aja. Oke, di dalam header biasanya kita nulis HTML seperti ini. Oke, ini materi dasar ya. Oke, saya Ctrl plus biar agak besar. Atau bisa di full screen ya. Nah, di pojok ini pojok kanan bawah itu kalau diklik, nah ini bisa full screen. Nah, bisa full screen, saya besarkan aja. Ya, terlihat ya. Oke, setelah HTML itu biasanya ada head ya. Ini kita menggunakan HTML standar dulu. Oke, ini titelnya misalkan belajar web. Oke, sementara ini dulu ya. Nanti kalau metadata dan sebagainya nantilah. Oke, terus kita tutup headnya. Nah, ini sampai sini apakah kita perlu menulis body atau enggak? Ya boleh aja kita tambahkan body, atau bodinya nanti bisa ditulis di layout, atau sebaliknya body langsung ditulis di sini. Tapi ini kasusnya saya buat body langsung saya tulis di sini ya. Oke, ini kan kalau HTML secara utuh kan nulisnya setelah body kan bodinya ditutup, HTML ditutup ya. Tapi karena ini di header atau di atas, ini saya ketik sampai header aja, sampai body aja ya, seperti itu. Oke, kita save bisa pakai Ctrl S. Nah, ini kayak di Word ya, bisa Ctrl S, nanti dia nyimpan sendiri. Oke, kita full screen-nya kita kembalikan lagi. Oke, ini sudah tersimpan header. Kemudian kita tambahkan lagi untuk footernya. Footer, oke. Sama dengan tadi. Oke, ini saya full screen dulu, saya besarkan. Nah, di dalam footer kita akan coba apa namanya menutup dulu ya, menutup bodinya dulu, kemudian kita tutup apa namanya HTML-nya. Nah, di sini teman-teman boleh nambah beberapa layout ya. Mungkin ini contoh aja, misalkan saya pakai div di sini. Oke, ini saya tab dulu, nggak apa-apa. Oke, ini standar aja dulu sementara. Oke, di sini misalkan saya tulis biasanya kan ada copy-rec ya, copy-rec. Oke, add copy biasanya gini. Add copy ini berarti nanti muncul simbol apa namanya yang C itu ya, C lingkaran itu ya. Add copy atau dan copy ya, gini ya. Oh ya, gini ya. Oke, misalkan Vcom kita tulis 2021. Nah, misalkan seperti ini ya. Nanti kalau tulisannya salah bisa diperbaiki. Oke, kita save, Ctrl S. Ya, ini sudah tersimpan. Kemudian saya kecilkan dulu. Terus full screen-nya saya kembalikan ya, pojok kiri bawah ya. Ini sudah tersimpan header dan footernya. Oke, sampai di sini kita bisa, kalau teman-teman pengen nambah lagi misalkan menu boleh ya, misalkan nambah menu boleh ya. Nanti misalkan di dalam setelah header ini mau ditambahkan menu,
tapi pengen di secara parsial lagi boleh ya. Cuma untuk hari ini mungkin 2 ini dulu ya, biar nggak terlalu banyak script dulu, karena emang biar paham dulu. Nanti kalau sudah paham kita baru membuat layout yang lebih bagus lagi. Oke, kita kembali ke layout yang tadi belum sempat dibuat ya. Untuk layout kita add dulu. Oke, ini misalkan saya kasih layout khusus halaman beranda, atau nama lain monggo ya. Ini terserah teman-teman. Halaman beranda itu kan biasanya tampilannya sangat berbeda dengan yang halaman yang lain ya. Biasanya ada beberapa bagian atau beberapa widget kalau istilahnya itu di halaman beranda, atau nanti mungkin ada layout halaman single page, ada layout halaman list, ada layout halaman galeri dan sebagainya ya. Tapi ini khusus yang saya contohkan hari ini, mungkin namanya saya buat beranda dulu ya. Deskripsi boleh diisi boleh tidak. Oke, ini di dalam beranda kita akan tarik ya, kita akan mengambil, jadi kita bisa klik parsialnya. Yang pertama kita tarik headernya, ini kita tarik ke dalam. Nah seperti ini, otomatis itu sudah ada script partial header, itu artinya mengambil header.html. Terus saya enter, saya kasih jarak, saya tarik juga yang footer, saya tarik ke sini ya, otomatis juga sama parsial footer seperti itu. Oke, sementara gitu dulu ya, kita save Ctrl S. Nah ini sudah tersimpan. Nanti di dalam layout tadi sudah ada layout namanya beranda.html. Nah sampai detik ini kita sudah bisa membuat layout beranda, di mana di dalam beranda itu kita panggil partial header sama partial footer. Nah berikutnya bagaimana kita menampilkan pengumuman ya. Nah itu pengumuman kita taruh di dalam page. Nah di sini teman-teman akan menampilkan data yang ada di pengumuman. Nah di sini simpel sekali sebenarnya, kita add dulu. Kita add, karena ini emang layoutnya simpel ya. Karena layoutnya simpel ya, cara buatnya juga simpel. Oke, ini misalkan titelnya adalah pengumuman. Pengumuman. P-nya tak buat besar, tapi URL-nya atau slug-nya ini biarkan kecil semua ya. Pengumuman ini nggak usah dirubah, jadi secara SEO ini bagus. Kemudian ini file name-nya biarkan ini, deskripsi boleh diisi boleh tidak. Kemudian layout-nya. Nah ini layout-nya kalau no layout nanti otomatis yang muncul ya tulisan yang di dalam pengumuman tok ya, headernya nggak muncul, footernya nggak muncul gitu ya. Nah ini layoutnya kita isi beranda ya, kita isi beranda di sini. Oke, pengumuman layoutnya beranda. Kemudian meta, ini metadata, ini nanti bisa kita sisipkan ke dalam kalau kita sudah bermain di SEO ya, ini diisi sekalian. Tapi hari ini kita belum sampai ke SEO dulu, tapi ini kita isi pengumuman. Deskripsi boleh diisi misalkan konten pengumuman di Vcom misalkan ya. Jadi meta deskripsi itu menggambarkan isi dari halaman pengumuman itu apa gitu ya. Oke, kita save dulu. Oke, sudah tersimpan. Nah ini sudah ada satu file namanya pengumuman ya. Nah sekarang bagaimana ini agar memunculkan data yang ada di pengumuman? Kita lihat ya, kemarin kita sudah buat komponen atau belum, saya kok lupa ya. Oh belum. Jadi di dalam pengumuman ini biar bisa muncul di page itu kita harus membuat komponen. Nah di sini coba saya buat buildernya, kelihatannya belum ada ya. Kita kembali ke builder lagi. Jadi untuk menampilkan pengumuman kita harus buat komponen dulu. Ini kebetulan komponen ternyata belum ada di sini. Kita kembali ke builder di materi yang kemarin ya. Oke, nanti sampai ini pokoknya fokus dulu ke
page-nya ini ya. Jadi kan headernya tadi sudah, footer sudah, beranda sudah. Nanti pastikan sudah sampai ke pengumuman, baru lanjut materi berikutnya. Jadi baru lanjut ke builder. Jangan sampai teman-teman langsung ke builder dulu ya. Ini buat ini dulu selesai, karena komponen belum ada, baru kita ke builder. Kita klik lagi. Oh, ini sebentar saya save dulu, tadi kelihatannya ada yang berubah. Ke builder ya, ini ke builder, kita pilih dulu. Kan ini sudah ada info plugin belum dipilih ya, kita pakai tanda panah kecil itu, kita klik plugin yang kita buat kemarin. Oke, terus kita ke sebentar plugin plugin itu sorry, komponen ya. Komponen itu ada di, oke sebentar, saya malah lupa ini menu ya. Oke, yang komponen ya itu ternyata nggak lewat sini ya. Kalau komponen kita lewatnya pakai command prompt ya. Jadi nanti teman-teman bisa buka, kalau pakai Visual Studio Code itu enak, tinggal pakai plus yang di bawah ini, new terminal gitu ya di sini. Jadi ini ada dua, yang pertama ini tadi kan yang menjalankan service PHP-nya ya, service servernya. Terus sudah kita plus tadi, muncul yang kedua ini terminal atau CMD yang kedua. Nah, untuk membuat komponen ya, nanti ketika kita create itu harusnya akan muncul di dalam plugin. Kemarin kan plugin saya namanya Shopingi ya, terus ada Vicom kemarin. Nah, ini kita coba buat apa namanya komponen itu, perintahnya PHP artisan create ya. Ini perintah dari Laravel ini ya, PHP artisan create titik 2 komponen. Oke, komponen. Nah, ini nama pluginnya kan kemarin apa ya kemarin? Oke, kita coba shopingi.vicom. Oke, nah mudah-mudahan bener ini, shopingi.vicom. Kita akan membuat komponen namanya misalkan saya lihat dulu kemarin modelnya namanya kan pengumuman ya. Ini berarti di sini saya kasih nama juga pengumuman ya, pengumuman. Jadi kita buat komponen di dalam plugin shopingi.vicom dengan nama komponennya pengumuman ya. Kita enter. Nah, secara otomatis di plugin yang ada di dalam Shopingi.vicom itu ada folder namanya komponen. Nah, ini langsung tergenerate komponen pengumuman ya. Jadi teman-teman kalau nulis nanti disebutkan dulu nama autornya. Autor itu kemarin kalau di tempat saya kan Shopingi. Kemudian .vicom itu adalah nama plugin. Kemudian yang belakang ini nama komponen ya. Ini sebenarnya bebas, tidak harus pengumuman. Cuma ini saya tulis pengumuman ya. Nanti fungsinya untuk menampilkan list dari data pengumuman. Nanti ada lagi di pertemuan berikutnya akan kita buat komponen namanya misalkan pengumuman detail atau pengumuman atau single pengumuman ya, nanti minggu depan ya. Ini sementara pengumuman dulu. Oke, berikutnya ketika ini sudah berhasil membuat komponen, kita buka dulu pengumumannya ini ya. Kita buka. Oke, kita cek di sini. Nah, ini masih apa namanya kosongan ya, masih kosongan. Nah, kita akan memanggil ya, kita akan memanggil namanya model ya. Kemarin kita panggil di atas ini use nama apa namanya, nama autornya kemarin punya saya Shopingi, kemudian nama pluginnya Vicom, nama folder model ya, folder models, terus modelnya adalah pengumuman.
Oke. Dan ini ternyata seperti yang saya sampaikan tadi, nama model dan nama kelas pengumuman ini kan sama. Ini akan bentrok ini. Ya, antara nama model dan nama komponen ini akan bentrok. Maka di sini saya kasih S sebagai misalkan model pengumuman. Biar nggak bentrok. Jadi dalam halaman ini, dalam file ini nanti kalau memanggil model pakai model pengumuman, kalau memanggil komponen cukup pengumuman gitu aja. Karena kalau nggak pakai S kayak gini, ini akan bentrok, akan bingung ini yang dipanggil siapa. Sehingga ini kita gunakan model pengumuman. Oke, berikutnya ini ada deskripsi ya, ini boleh diisi, misalkan kita kasih keterangan untuk menampilkan list pengumuman. Oke, misalkan seperti itu. Kemudian properties ini sementara kita biarkan kosong ya. Nah, kita tambahkan di bawahnya define properties ya, dibuka kurung tutup kurung ini berarti setelah tutup kurung miliknya define properties di sini ya. Kita tambahkan di sini, bukan paling bawah ya, bukan paling bawah setelah kurung yang bawah ini, tapi di atasnya sini. Kita kasih namanya public function run. Ini run artinya on run. Oke. Ini artinya ketika nanti fungsi atau metode on run ini dijalankan ya, atau ketika kelas komponen pengumuman ini dijalankan, maka on run ini akan dieksekusi. Nah, ini kita akan mengakses data dari model pengumuman. Kita buat variabel, misalkan variabel pengumuman gitu, pengumuman ya, sama dengan kita panggil model pengumuman tadi, model pengumuman. Nah, ini teman-teman kalau sudah pernah belajar Laravel mungkin perintah ini tidak asing lagi ya, tapi kalau yang belum, kita bisa akses, kita buat langsung get gitu aja ya sementara ya sini. Oke, jadi ini artinya mengambil semua data yang ada dalam model pengumuman. Nanti kalau perintah-perintah yang lain kita bisa menambahkan ya. Contoh ini misalkan kita pengen urutkan berdasarkan create at-nya, itu bisa menggunakan order by seperti ini ya. Order by kita kasih dalam kurung petik 1 boleh, petik 2 boleh, created at. Artinya diurutkan berdasarkan kapan dibuat dengan mode discrement ya. Kalau increment kan dari kecil ke besar. Nah, ini discrement, jadi dari besar ke kecil, artinya tanggal yang terbaru akan muncul paling atas gitu, baru yang belakang ini panah lebih besar. Oke, jadi seperti ini. Ini artinya model pengumuman kita urutkan dulu dari tanggal kapan dibuat secara menaik gitu ya, menurun dari besar ke kecil, kemudian get, jadi kita akses. Berikutnya kita gunakan page-nya, atau kita bagaimana cara memanggil page itu ya. Kita gunakan this. Nah, ini nanti kita coba dulu ya, apakah ini scriptnya error atau enggak. Nah, ketika nanti kita gunakan halaman atau page yang tadi kita tambahkan, kita akan membuat variabel di sini. Variabel apa yang bisa untuk menampilkan pengumuman? Kita kasih nama pengumuman gitu aja ya, biar seragam. Ya, jadi this page pengumuman ini kita kasih nilai pengumuman. Oke, seperti itu, titik koma. Oke, kita save ya. Oke. Jadi ini artinya di dalam page itu nanti akan bisa menampilkan data pengumuman dengan menggunakan ini
variabel atau atribut pengumuman ya. Kalau ini nanti diganti yang lain ya berarti cara nampilkannya juga diganti yang lain. Cuma ini biar kita nggak bingung aja, kita buat sama seperti ini aja. Oke, setelah itu kita harus meregisterkan ya. Meregisterkan itu komponen yang kita buat itu harus bisa terbaca di dalam list komponen yang di page-nya tadi. Mana page-nya tadi? Di CMS, terus komponen. Nah, harus muncul di sini. Ya, ini kan belum muncul ya. Itu harus kita registerkan. Cara registerkannya kita masih di dalam plugin Shopping Vcom. Di situ teman-teman cari yang nama filenya plugin.php. Nah, di sini kan di dalam register masih kosong ya. Nah, kita bisa nambah di sini registernya kita return pakai kurung siku ya. Nah, kurung siku karena yang kita return tuh array, karena nanti kita bisa membuat beberapa komponen dalam satu plugin ya. Kita panggil nama autornya tadi punya saya Shoppingi, kemudian nama pluginnya Vcom, terus komponen folder components, bener nggak tulisannya components ya, meskipun foldernya kecil tapi kita emang nulisnya adalah besar ya. Kemudian nama komponen tadi pengumuman. Oke, terus kita kasih nama ya pengumuman gitu aja ya, pengumuman. Oke, jadi nanti ini lokasi file kelas pengumuman tadi, kemudian kita kasih nama komponennya juga pengumuman. Oke, kita save. Oke, ini kurang titik koma karena masih merah. Kita save lagi. Oke, sudah nggak ada merahnya ya. Oke, kita coba refresh apakah sudah muncul di sini atau belum di dalam komponen yang di CMS. Nah, ini sudah muncul ya. Plugin Vcom, di dalamnya ada namanya pengumuman komponen. Nah, ini tadi deskripsi yang saya tambahkan untuk menampilkan list pengumuman. Oke, berarti kita kembali ke page lagi. Tadi pengumuman ya, pengumuman. Oke, ini saya naikkan dulu. Jadi ini bisa dinaikkan seperti ini ya. Nah, biar enggak terlalu luas. Oke, seperti itu. Nah, nanti komponen yang sudah ada ini tadi kita tinggal narik aja ke sini ya. Kita coba tarik ya. Dari klik tarik ke sini. Lock. Nah, nanti otomatis di sini sudah ada komponen pengumuman. Nah, di sini akan muncul juga komponen yang kita tambahkan. Ya, ini kalau di close gini ya hilang ya. Atau juga bisa kita tarik ke atas ini ya. Sorry, bentar ini dilebarkan dulu ya, saya biasanya tarik ke atas ini biasanya. Nah, seperti itu, tapi di sini nggak muncul ya, kita harus ngetik manual ya. Nah, jadi kalau kita tarik ke atas ini, di sini nggak muncul, kita harus ngetik manual. Nah, kalau pengen yang simple tadi ya, ini tarik ke sini, plug gitu, langsung muncul di sini. Cuman ini kan belum ada coding HTML-nya yang di sini, jadi ini ya gampang ya, tinggal ditarik. Cuma nanti kalau sudah ada coding HTML-nya, ya ini harus kita tata, ini komponen pengumumannya mau ditaruh di mana gitu ya. Oke, seperti itu. Coba kita save dulu. Nah, pertanyaannya apakah komponen pengumuman ini sudah bisa menampilkan data atau belum ya. Kita cek dulu di dalam folder komponen pengumuman ini. Di sini ada namanya default ya. Kalau ini kita buka, nah ini juga masih kosongan ya. Ini kita bisa membuat template di sini ya. Kita bisa buat template pengumuman itu ditampilkan dalam bentuk apa, apakah bentuk pakai list atau pakai apa gitu ya. Cuma saya pribadi jarang pakai ini, jadi ini kalau yang default ya saya biarkan kayak gini. Saya lebih suka langsung bermain di sini. Jadi ketika kita membuat atau menampilkan halaman pengumuman itu, kita pengen menampilkannya dalam bentuk apa, itu biasanya saya langsung ke sini gitu ya. Nah, biar tahu struktur dari pengumuman itu seperti apa, kita akan membuat
coding yang nanti kita gunakan untuk mencetak pengumuman tuh. Kalau dicetak outputnya arraynya kayak apa ya, seperti itu ya. Oke, ini kita coba. Di sini kan ada markup sama kode ya. Jadi sebelum kita lihat sebenarnya pengumuman ini outputnya strukturnya kayak apa sih, kita bisa main di kode ini. Jadi kode ini isinya adalah coding PHP ya. Kita bisa memanggil, oke ini saya besarkan aja biar kelihatan, on end ya. Ada namanya on start, ada yang namanya on end. Ini kayak saya pakai on end, artinya ketika eksekusi sudah selesai apa yang pengen dilakukan. Nah ini kita akan mencetak tadi kan di script yang kita buat tadi di pengumuman ini kan kita gunakan dispatch pengumuman. Nah pengumuman ini yang kita bisa akses di sini. Jadi kita coba pakai DD ya. DD itu adalah kalau yang terbiasa pakai Laravel tahulah, DD itu nanti untuk menampilkan objek yang kita panggil. This namanya pengumuman ya, pengumuman. Oke seperti ini. Oke kita coba ya apakah error atau enggak. Kita save dulu. Oke ini function on end dd $this panah ya, min lebih besar pengumuman. Oke saya kecilkan dulu. Oke kita coba preview ya. Kita coba preview apakah error atau enggak. Nah ini ternyata enggak error. Jadi localhost 8000 garis miring pengumuman sesuai yang di URL nya ini. Jadi kalau ini kita lihat ternyata munculnya berupa collection ya. Collection itu sebenarnya array ya. Array dimana setiap array ini punya nilai ya. Ini kalau kita lihat, jadi data yang kita cetak tuh formatnya seperti ini. Nah, misalkan arraynya panjangnya 2 karena tadi emang di admin kan emang datanya baru 2 ya. Kemudian di pengumuman kita lihat lagi, oh tabelnya apa, ini berarti bisa kebaca ya, bisa kebaca. Ini ID judulnya, ini bisa kebaca, berarti ini formatnya adalah array, sehingga nanti kita bisa mencetaknya, bisa mengaksesnya menggunakan perintah for ya. Kita bisa mengaksesnya dengan perintah for. Oke, biar lebih jelas lagi, coba ini saya kebesaran. Saya cetak menggunakan print r ya, print r. Oke kita save, kita refresh lagi yang di localhost 8000 garis miring pengumuman, kita refresh. Oke nah ini seperti ini. Nah ini muncul nih ya, muncul ya. Cuma ini datanya ya, kita lihat di view packsource nya. Nah ini seperti ini yang muncul. Oke ini kalau saya comment ya, ini kalau si comment kan nggak tampil ya. Kita save lagi. Jadi yang print r nya saya kasih comment biar nggak dieksekusi. Kita refresh lagi. Nah nggak muncul apa-apa ya, karena apa? Tidak dicetak. Nah bagaimana untuk mencetaknya ya? Kita bisa kembali ke markup. Ini berarti nggak kepakai ya, ini hanya untuk testing aja. Jadi saya biasanya kalau pengen tahu ini sudah muncul belum toh, nah itu kita testing pakai ini. Oke berarti di sini kita akan menggunakan standar dulu ya, HTML biasa. Kita akan menggunakan namanya perintah for. For misalkan kita buat variabel item pengumuman in pengumuman. Oke pengumuman, oke seperti ini. Jadi pengumuman ini, yang ini pengumuman ini dibaca dari yang ini dispatch dalam kurung pengumuman. Jadi kalau dispatch dalam kurung pengumumannya ini diganti, misalkan ini pengumuman 1, pengumuman 2 ya, di browsernya ini ya nanti ini juga ikut diganti seperti itu ya. Ini kita buat kayak gini dulu, terus kita tutup pakai
seperti ini pakai persen. Nah di sini kita tinggal cetak. Nah kita misalkan pakai list saja ya harusnya ya, atau sementara biasa dulu lah. Nah, pakai H3 ini saya cetak pakai kurung Kurowa double seperti ini. Kita cetak item pengumuman. Nah ini cara manggilnya gimana, apakah pakai dot atau pakai kurung siku ya. Kita coba pakai dot dulu. Kemarin namanya apa ya, judul ya kalau salah, judul. Nanti kalau salah kita, tadi kok ya nggak dilihat dulu ya, nggak apa-apa, nanti kalau salah kita cari aja. Oke seperti ini. Kemudian bawahnya kita pakai P, ini standar banget ya. Ini item pengumuman dot content. Oke, ini mungkin saya besarkan aja biar jelas. Oke, konten kita tutup P. Oke seperti itu ya. Terus kalau pengen menampilkan tanggal create app-nya, nanti tinggal dimunculkan format tanggalnya ya. Tapi ini gini dulu lah ya, nanti tanggalnya bisa kita tambahkan nanti. Oke, kita coba dulu apakah ini berhasil atau tidak. N4. Oke, jangan lupa ditutup ya. Jadi ini perulangan. Jadi pengumuman ini kan array. Jadi ini artinya kita buat variabel item pengumuman, di mana item pengumuman itu ngambil nilai setiap item yang ada di dalam pengumuman. Terus kita cetak ini menggunakan H3 itu untuk judul, tag P kita gunakan untuk cetak konten. Oke, kita save ya, kita save. Kita tunggu sampai ada. Nah ini sudah tersimpan. Terus ketika kita refresh lagi, ini saya kecilkan dulu. Ketika kita refresh di dalam pengumuman, apakah muncul atau tidak? Oh, belum muncul. Sebentar, berarti ada yang salah. Ada yang salah cetak ini. Oke, kita kembali lagi ke sini. Di pengumuman, oke sebentar. Kita coba lagi ya, ini harusnya sudah betul nih, item pengumuman N4. Atau ini kita hapus dulu ya, karena sebenarnya komponen pengumuman itu kan memanggil layout defaultnya ini, layout default ini sebenarnya ya. Jadi kalau komponennya itu defaultnya nggak dipakai, berarti ini dihapus nggak masalah. Jadi nulisnya seperti ini, karena pengumuman ini secara tidak langsung kan sudah terdaftar atau terregister di sini. Oke, kita coba save lagi. Oke, belum muncul ya. Nah ini perlu diketahui, ini tadi ada yang kelewat ya. Ketika kita membuat layout ya, sebenarnya ini udah jalan ya, cuma kenapa nggak muncul, karena kita belum menambahkan pix di dalam layout. Jadi meskipun ini sudah ada pemanggilan layout beranda, ternyata kita tadi kelupaan, atau memang saya juga kelupaan tadi. Di dalam layout beranda ini harus kita kita daftarkan atau kita tambahkan pix di dalamnya sini ya. Jadi di sini cukup kita tulis persen pix seperti itu. Apakah nanti sudah bisa atau belum? Kalau belum bisa ya nanti kita harus tambahkan static pix atau apa ya. Kita save. Karena emang kalau ini nggak ditambahkan ke sini, ini nanti nggak tahu ini mau pengumuman ini mau dicetak atau dimunculkan di mana, apakah di atas header atau di bawah header atau di bawah footer.
Kalau ini kan kita ketik di antara header dan footer ya. Kita refresh apakah sudah bisa muncul. Nah, ini sudah muncul ya. Judulnya sudah muncul, tapi kontennya kok malah belum ya. Kita lihat lagi, kita view page source ya. Nah, sebentar, berarti saya ini salah ini berarti ya, strukturnya bukan konten mungkin. Kita cek aja ya, kita cek manual di builder ya, kita cek manual karena saya juga lupa kemarin isinya apa, di database isinya apa, apakah isi atau apa ya, judul, konten. Oh betul sebenarnya, konten ya, betul ya sebenarnya, konten betul. Oke, kita kembali ke CMS, pengumuman, kita cek item. Oh sorry, ini saya yang salah, tadi P nya kan harusnya besar, nah ini saya nulisnya P nya kecil, pengaruh ya, nanti teman-teman juga hati-hati, besar kecil huruf pengaruh. Kita save dulu. Oke, sudah tersimpan. Oke, saya kembali ke yang tadi, terus kita refresh apakah sudah bisa muncul atau belum di sini. Nah ini ya sudah muncul ya, tapi pertanyaannya kok yang muncul adalah script script HTML, karena emang ketika kita membuat sebuah komponen yang kemarin kita buat text editor ya, itu maka outputnya pasti isinya adalah berupa tag-tag HTML. Nah, maka di situ itu harus kita cetak. Cara nyetaknya akan sedikit berbeda. Jadi kita tambahkan di belakangnya ini, saya besarkan ya. Kita tambahkan tanda apa ini ya? Ini kalau di JavaScript atau PHP tanda atau. Nanti teman-teman bisa nyari di deket tombol backspace ya, pakai shift. Nah tandanya seperti ini, atau sampingnya kanannya tombol plus ya. Ini kita tulis raw, jadi artinya mencetak isinya ya. Kita save, kita coba lagi apakah sudah berhasil atau belum. Oke, kita refresh lagi ya. Oke, sudah ya. Berarti khusus yang formatnya HTML emang kita harus cetak dalam format raw ya. Nah ini sudah muncul tadi, ini judulnya, ini konten yang ada di sini nanti. Oke, kalau kita klik kanan view page source, nah nanti ini akan ada gabungan antara header, ini tadi header yang kita buat, kemudian ini page yang kita buat, dan yang bawah ini adalah footer yang tadi kita buat di parsial tadi. Oke, seperti itu ya. Mungkin ini untuk hari ini, silahkan dilanjutkan pengerjaannya. Mudah-mudahan dengan materi hari ini bisa lebih dipahami arah model Oktober CMS itu seperti apa. Nanti pertemuan berikutnya kita akan mempercantik lagi tampilan yang kita buat ini ya. Ini kan masih standar ya, belum kita tambahkan layout atau tampilan-tampilan yang lebih detail lagi. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih. Ketemu lagi nanti di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.